Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami pada video untuk simulink pada jaringan syaraf tiruan. Pada tugas ini bersifat kelompok, di mana kelompok kami itu berjumlah 3 orang. Yang pertama ada saudara Rasmin, yang kedua ada saudari Rasmi, dan yang ketiga saya sendiri, Aisyah Nur Afni. Kemudian jurnal yang kami angkat pada tugas kali ini berjudul Strategi Pengendali Kecepatan Motor Induksi menggunakan PWM inverter berbasis jaringan syaraf tiruan. Adapun tugas ini itu untuk memenuhi tugas pada mata kuliah komputasi cerdas yang oleh Bapak dosen Muiz Prasetya STMT. Baiklah, langsung saja untuk lebih jelasnya. Jadi untuk gambar ini itu merupakan bagan dari pengendali kecepatan motor induksi dengan pengendali berbasis jaringan syaraf tiruan, di mana inputnya itu berupa tegangan sumber tegangan DC, kemudian pengendalinya itu jaringan syaraf tiruan. Kemudian untuk penjelasan menyeluruh terkait dari sistem pengendali kecepatan motor induksi kali ini akan langsung disampaikan oleh saudara Rasmi. Untuk saudara Rasmi, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih kepada saudara Aisyah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai rangkaian kecepatan motor induksi 3 fasa dengan jaringan syaraf tiruan. Di mana pada rangkaian ini terdapat 4 step yang dihubungkan ke SAM. Output dari SAM akan masuk ke asynchronous machine SI unit. Untuk motor ini sendiri dihubungkan oleh 3 sumber tegangan AC. Output dari motor akan masuk ke bus selector, kemudian keluaran dari bus selector berupa motor speed. Kemudian output dari motor speed akan masuk ke gain. Nah, fungsi dari gain sendiri adalah untuk menguatkan sinyal keluaran dari scope. Sinyal generator dan konstan masuk ke SAM dan keluaran dari SAM akan masuk ke produk. Output dari produk akan masuk ke jaringan syaraf tiruan. Kemudian output dari jaringan syaraf tiruan akan masuk ke scope. Output dari gain akan masuk ke input, akan masuk ke input produk untuk diatur torsi dari motor pada jaringan syaraf tiruan pada scope. Untuk produk di sini dihubungkan juga pada scope, serta output generator yang belum masuk ke SAM dihubungkan ke scope. Nah, selanjutnya untuk proses run akan dijelaskan oleh saudara saya, Rasmin. Oke, baiklah. Oke, baik. Ini adalah rangkaian kecepatan motor induksi 3 fasa dengan jaringan syaraf tiruan. Nah, di sini kita akan melakukan proses running. Nah, sini kita tunggu sampai proses runningnya selesai atau sampai 100%. Ini sudah 100%, maka kita akan melihat sinyal keluaran dari scope-nya. Nah, di mana di sini yang berwarna kuning ini adalah nilai dari sinyal generator atau sinyal di mana belum ada nilai konstan
dan produk di dalamnya. Dapat dilihat bahwa sinyal generator ini masih stabil atau dapat dilihat bentuknya lurus. Nah, untuk sinyal yang kedua yang berwarna ungu adalah sinyal dari produk yang belum masuk ke yang belum masuk ke JST atau jaringan saraf tiruan. Dan untuk yang ketiga berwarna biru, sini sinyalnya merupakan sinyal dari JST tersebut atau jaringan saraf tiruan. Nah, untuk sinyal JST-nya ini mengikuti dari sinyal keluaran dari produk, namun ada perbedaan sepersekian detik untuk titik puncaknya. Dapat dilihat di sini, titik puncak untuk nilai dari keluaran JST-nya itu berada di antara 9 sampai 10, dan untuk yang keluaran dari produknya ini atau produk berada di 8 sampai dengan 8, sekian. Nah, selanjutnya kita akan mengganti nilai frekuensinya menjadi 1, serta nilai konstannya menjadi 0,4. Ya, kita akan melakukan proses running. Nah, kita lihat tampilan pada scope. Nah, ini adalah tampilan sinyalnya, yang dimana pada saat tegangan yang dikeluarkan atau kecepatan dari motor dapat dilihat kecepatannya meningkat. Yang sinyal dikeluarkan oleh jaringan saraf tiruannya itu kecepatannya meningkat. Kemudian di sini sinyal yang dikeluarkan itu kecepatannya meningkat hingga ingin mencapai nilai 3000, kemudian turun hingga mencapai nilai minus 6200. Nah, untuk perbedaan dari sinyal produk dan sinyal dari JST ini dapat dilihat pada titik puncak dan titik lembahnya. Namun untuk nilai dari produk dan nilai dari JST ini atau sinyal output dari JST dan sinyal output dari produk ini berbanding lurus, di mana ketika nilai produknya naik atau sinyal dari produk ini naik, maka sinyal dari JST juga ikut naik. Selanjutnya kita akan mengganti nilai konstannya menjadi 0,8. Dan proses running. Kita akan melihat tampilan pada scope. Nah, ini adalah tampilannya, yang dimana ketika nilai konstan semakin besar, maka kecepatan motor akan semakin melambat. Dapat dilihat di sini, kecepatan motornya akan jauh menurun, kemudian naik kembali. Dan untuk naiknya tidak begitu tinggi atau tidak begitu cepat. Dapat dilihat di sini, ketinggian dari sinyalnya itu tidak mencapai 1000. Dan untuk penurunannya mencapai nilai hingga minus 8000. Jadi dapat disimpulkan bahwa semakin besar nilai konstan, maka sinyal atau kecepatan motor yang
diatur oleh jaringan saraf tiruan ini semakin lambat atau sinyalnya itu semakin jauh menurun kemudian naik lagi. Dan untuk naiknya itu hanya sedikit atau lebih kecil kecepatannya. Mungkin cukup sekian dari presentasi dari kelompok kami mengenai kecepatan motor induksi 3 fasa dengan jaringan saraf tiruan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.